adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kayak gitu dong. Harus semangat adik-adik. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kakak perkenalkan diri kakak dulu ya. Nama kakak Ira Siagian yang akan membawakan cerita kita hari ini. Sebelum kita mulai pembacaan firman kita berdoa dulu yuk adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan pada kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam tidur kami. Pagi ini kami mau datang ke hadapan-Mu untuk beribadah. Berkati kami ya Tuhan, ajar kami untuk dapat tenang dan memahami firman Tuhan dengan baik. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kami mengerti akan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nats firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Yohanes 8 ayat 12 dengan tema Akulah Terang Dunia. Adik-adik, ada yang masih ingat nggak ya cerita minggu lalu? Ya betul, kalau adik-adik jawab tentang anak terang, berarti adik-adik masih ingat tuh ceritanya. Cerita minggu lalu menceritakan hubungan anak terang dengan sesamanya. Nah, ada buah anak terang, yaitu terdiri dari 3. Adik-adik masih ingat nggak? Yang pertama adalah kebaikan, di mana contohnya kebaikan itu adalah lemah lembut, tidak suka marah, suportif, dan yang lainnya. Buah yang kedua yaitu adalah keadilan, di mana keadilan itu tidak berat sebelah. Kita harus bisa berteman dengan siapa saja, itu adalah contoh aplikasi dari keadilan. Dan yang ketiga, buah kebenaran. Kebenaran ini lebih menekankan kepada Kristus adalah sumber kebenaran. Kita harus bisa mencintai Kristus sebagai sumber kebenaran melalui pembacaan firman, rajin berdoa, dan rajin beribadah. Cerita minggu ini masih ada hubungannya loh dengan cerita kita minggu lalu. Mungkin adik-adik bertanya, sebagai anak terang, gimana sih Kak caranya supaya kita tetap bersinar terang? Jawabannya sederhana, ya kita harus terhubung dengan sumber terang tersebut. Kakak kasih ilustrasi ya. Adik-adik lihat kan gambar ini? Ada berbagai macam lampu di sini. Sekarang pertanyaan kakak, bagaimana lampu dapat menyala dan menerangi ruangan? Adik-adik lihat kan gambar lampu ini? Gimana ya cara lampu ini menyala? Kalau adik-adik berpikir karena ini menggunakan listrik, ya jawaban adik-adik benar. Jika tidak ada listrik, maka lampu ini akan mati dan ruangan akan menjadi gelap. Begitupun dengan senter. Karena senter sumbernya menggunakan baterai, maka jika tidak ada baterai, senter tidak dapat menyala. Ini artinya sumber terang dari lampu adalah listrik, sedangkan sumber terang dari senter adalah baterai. Tidak hanya lampu dan senter yang memiliki sumber terang, kita pun memiliki sumber terang. Dan sumber terang kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kakak mau cerita tentang kisah John Newton. Di sini adik-adik akan melihat perbedaan dari anak-anak terang dan anak-anak gelap. John Newton lahir di Inggris tahun 1725. Ibunya adalah yang mengajarkan Newton tentang Alkitab pada usia dini. Tapi sayangnya ibunya meninggal karena TBC saat Newton berumur 7 tahun. Ayah Newton seorang nahkoda kapal laut. Dikarenakan pada saat itu tidak ada yang mengasuh Newton, akhirnya Newton ikut berlayar dengan ayahnya. Anak kecil yang berparas lembut ini seketika mengalami kejutan yang luar biasa karena berada di dunia pelaut yang kasar dan suka mabuk-mabukan. Keadaan menjadi lebih parah ketika beberapa tahun kemudian Newton bekerja di kapal lain. Di situ ia sering diliciki dan dipukuli oleh rekan-rekan yang jauh lebih besar
dan lebih dewasa dari dia. Pernah ia melarikan diri, tetapi tertangkap dan dipaksa bekerja di kapal lain. Ia kemudian menghidupi dirinya sebagai pedagang budak dengan menangkap penduduk di Afrika Barat dan menjual mereka ke seluruh dunia. Pada Maret tanggal 9 tahun 1748, kapal yang diawakinya dihantam oleh badai yang besar yang tidak diduga sebelumnya. Dilanda ketakutan yang luar biasa, Newton mulailah membaca buku, dan salah satu buku yang dipelajarinya yaitu Alkitab. Ia merasa terpesona membaca tentang anugerah Allah kepada manusia yang tampak dalam diri dan pekerjaan Yesus. Keesokan harinya, di dalam keputusasaan yang luar biasa, ia berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doanya sehingga akhirnya ia diselamatkan. Dari pengalamannya sendiri itu, John Newton menemukan kontras perbedaan antara kasih Allah dan dirinya dengan profesi sebagai seorang pedagang budak belian. Ia bahkan menyebut dirinya wreck, barang rongsokan. Ia begitu memahami dan menghidupi begitu ajaibnya anugerah Allah. Kalau adik-adik tahu lagu Amazing Grace, ini merupakan lagu yang ditulis oleh John Newton ketika dia menemukan kembali imannya kepada Tuhan. Dan lagu ini menjadikan sebuah lirik sebagai pengakuan sejati dari rahmat luar biasa yang dialami oleh John Newton sendiri. Ketika dia menemukan penebusan tersebut dalam kasih karunia Allah, dia pun mengartikan lirik Amazing Grace ini secara harfiah sebagai kesaksian dari kekuatan pemulihan kasih Allah. John Newton merasakan dan mengakui bahwa setiap hari sepanjang hidupnya, ia menerima banyak anugerah Allah. Pada usia 80 tahun, Newton menjadi pikun. Namun ia berkata, "Tetapi ada dua hal yang saya tidak bisa lupa, bahwa saya adalah pendosa besar dan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang besar." Nah, adik-adik, dari kisah John Newton, kita belajar perbedaan antara hidup dalam terang dan hidup dalam gelap. Kehidupan Newton di kapal merupakan sisi gelap hidupnya. Di dunia pelaut, dia kasar dan suka mabuk-mabukan. Dia juga sering diliciki dan dipukuli oleh rekan-rekannya yang jauh lebih besar dan lebih dewasa. Kehidupan dia pada saat itu merupakan hidup dalam gelap. Namun, ketika Newton datang pada Tuhan, dalam kehidupan yang gelap tersebut, Tuhan menerangi hidupnya dan dia pun menemukan penebusan. Dalam pertemuannya dengan Tuhan, Newton menulis lagu Amazing Grace yang secara harfiah sebagai kesaksiannya dari kekuatan pemulihan kasih Allah. Disinilah titik balik Newton hidup dalam terang. Kehidupan Newton yang lama dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang gelap. Dia hidup jauh dari Tuhan. Tapi setelah dia menemukan Tuhan di tengah badai, pada saat itu dia menjadi anak terang yang menemukan sumber terang tersebut. Nah, dari cerita Newton ini adik-adik bisa membedakan dong mana perbuatan terang dan mana perbuatan gelap. Coba kakak tanya untuk yang sebelah kiri, menolong adik, membantu mama mengerjakan sesuatu di rumah, membersihkan tempat tidur, kira-kira ini masuk perbuatan terang atau perbuatan gelap ya adik-adik? Ya betul, ini adalah perbuatan terang. Dan yang sebelah kanan, menjahili teman, membuang sampah sembarangan, tidak mau berbagi, ini merupakan contoh perbuatan gelap. Anak terang harus dapat melihat Yesus sebagai sumber terang, karena anak terang sudah mengenal siapa sumber terang. Anak terang harus dapat berdampak terhadap sesamanya. Jadi hubungannya dengan cerita minggu lalu adalah anak-anak terang itu disebut anak terang karena dia sudah mengenal siapa sumber dari terang itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dari sebagian adik-adik bertanya, "Kak, apakah kualitas terang kita ada ukurannya?" Kualitas terang seseorang itu sama dengan iman.
tidak dapat diukur, melainkan kita hanya dapat melihatnya dari buahnya. Sinar terang Kristus terlihat dari kehidupan kita, yaitu sikap dan perkataan kita. Contohnya, jika ada yang salah teman kita, kita menegurnya dengan kasih, atau kita menasihatinya dengan baik, bukan malah memarahinya atau memusuhinya. Nah, kalau kita melakukan peneguran dengan baik dan menasihati dengan baik, artinya kita sudah melakukan perbuatan yang baik, dan ini merupakan buah dari terang itu sendiri. Seperti kisah Newton, dari anak gelap yang menjadi anak terang karena mengenal sang sumber terang, begitu pula kita harus dapat kenal dan dekat dengan sumber terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semangat untuk kita semua ya adik-adik, untuk dapat menjadi sumber terang bagi sekeliling kita, dan harus dapat mengenal siapa sumber terang tersebut. Demikian pembacaan firman hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Kita lipat tangan dan tutup mata, lalu tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam cerita Tuhan hari ini. Ajar kami Tuhan agar dapat menjadi anak terang yang mengenal sang sumber terang. Kami mau mengenal dan dekat dengan Tuhan, sehingga kami dapat bersinar bagi sesama kami. Mampukan kami untuk selalu menghidupi firman Tuhan dalam hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Selamat mengaplikasikan firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.